liwaswasati wa fi mulazamati dzikri wal mudhafati, dan terdapat pada konsisten berzikir dan selalu atau dawam zikir, kita terus rutin zikir konsisten dan dawam, tardun li syaitan, mengusir setan, setan terusir. Berarti kalau yang berarti kama waroda, sebagaimana hambanya siapa kita? Hamba Allah. Berarti di dalam hati kita itu setan bersarang, ya, setan mencekam, mendekam atau ngedekam, orang istilah orang Sunda ngedekam, bahasa nasionalnya mendekam di dalam hati kita. Fa idza dzakarallah khanasa, jika si hamba tersebut berzikir kepada Allah, jika kitanya berzikir kepada Allah, maka setan tersebut jadi mabur, jadi jadi melemah, bersembunyi, mabur, nggak mau diam di hati. Wa qat'un liwaswasati, dan zikir juga bisa memutus was-wasnya setan. Jika kita dawam zikir, jika mulazamah zikir, maka nggak ada yang namanya was-was. Nah, was-was ini putus, kerjaan setan kan, was-was ini kerjaan setan. Maka jika kita zikir, maka was-was tersebut nggak ada, karena setannya juga bersembunyi, mabur, pergi, nggak mau mendominasi, nggak mau minian kita, menguasai kita. Payang bagi wa yata'akadu al-mudawwal al-muwaddabatu wal mulazzamatu li dzikrillah ala dawamil awqat, maka semestinya seorang hamba harus tekun, rutin, terus menerus berzikir kepada Allah sepanjang waktu. Hingga nggak ada waktu yang kosong dari zikir. Bahkan setiap helaan nafas bagusnya, sehingga nggak ada nafas yang kosong dari zikir. Sehingga kalau sampai ada nafas yang kosong, itu nanti jadi kesempatan setan. Jadi kesempatan setan dimanfaatkan oleh setan, masuk lagi ke hati kita. Jadi kalau sudah masuk ke hati, maka dia bisa berperan, masuk ke ruh, masuk ke sir. Maka dalam disiplin ilmu thariqah itu nanti setelah kita bisa mendapatkan latifah, sudah bisa sampai ke latifatul qalbi, itu kita masuk ke latifatul ruh. Jika sudah masuk ke latifatul ruh, masuk ke latifatul sir. Di mana itu adanya ruh? Ada di dalam hati. Di dalam hati ada ruh, di dalam ruh ada sir, begitu. Jadi jangan sampai setan sampai ke wilayah ruh kita, apalagi sir. Kalau sudah sampai ke sir, ya udah segala macamnya udah setan menguasai kita.
sirnya jadi was-was. Iya, lebih was-was. Jadi was-was. Fi umumil awal wa fi umumil ahwal, dan di berbagai macam tingkah mana saja, apa saja, lagi gimana saja. Jadi tingkah secara umum, artinya tingkah seperti apa saja, lagi duduk, lagi jalan, lagi ngomong, misalkan zikir. Lagi tidur, mau makan, misalkan zikir. Apalagi yang namanya kita memang khusus berzikir ya depan Allah, itu lain lagi nanti babnya. Memang zikir ada zikir muaqqat dan zikir ghair muaqqat, ada zikir muqayyad dan muqayyad. Kalau secara umum kita ini lagi zikir, ngaji nih zikir. Makanya orang ngaji walaupun secara zahirnya nggak ada baca-bacaan, dapat zikir. Ya. Dapat pahala zikir. Orang ngaji walaupun nggak baca-bacaan, hanya duduk benar-benar murni taklim, dapat pahala zikir. Beda orang zikir dia nggak taklim, nggak bisa dapat pahala dalam ilmu. Ya. Murni zikir, majelisnya zikir, nggak ada kajian ilmu, nggak dapat pahala belajar, pahala dalam ilmu. Tapi majelis dalam ilmu walaupun nggak ada bacaan-bacaan zikir, itu tetap dapat pahala zikir. Karena secara hakikat yang namanya kalau ilmu itu juga zikir. Dia nggak mungkin mau belajar kalau nggak ingat Allah, kan gitu. Ya kan? Sehingga kakinya tergerak, pikirannya tergerak menghadiri majelis ilmu karena ingat Allah. Allah memerintahkan belajar. Gitu kan? Seperti itu. Qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata lirrajuli kepada seorang, alladzi qala, yang mana orang ini berkata kepada beliau, bicara kepada beliau. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, qad kasurat alayya syara'il Islam, famurni bi syai'in atasabbatu bihi. Wahai Rasulullah, sudah banyak syariat Islam yang sampai kepada saya, yang saya dengar, yang saya tahu, yang saya jalankan. Coba engkau perintahkan kepada saya sesuatu yang saya teguh dengannya. Saya bisa teguh dengannya, dengan sesuatu tersebut. Faqala, maka beliau bersabda kepada orang tersebut, la yazalu lisanuk rotoban min dzikrillah. Jangan sampai lidahmu berhenti basah menyebut Allah. Artinya usahakan lidahmu terus-menerus basah dipakai menyebut asma Allah. Artinya berzikir. Wa qad 'adal ulama rahimahullah min fadailid dzikri wa arzahiyatahu ala ghairi minal amali sholihah. Dan para ulama telah menghitung termasuk keutamaan zikir dan keunggulan zikir terhadap selainnya amal soleh selain zikir. Ulama menghitung nih, menghitung keutamaan zikir dan keunggulan zikir dari amal soleh yang lain selain zikir. Antumakkinal mudawwamatu alaih fi jamil aiqab.
auqat supaya tamakun dawam zikir di berbagai waktu. Nah, berarti tamakun zikir di berbagai waktu itu termasuk keutamaan zikir dan keunggulan zikir. Amal soleh yang utama fi jami'il awqat wal ahwal. Nah, berarti bisa konsisten, bisa rutin zikir terus-menerus di berbagai waktu dan tindakan, keadaan, maka itu termasuk ke dalam bagian keutamaan zikir dan keunggulan zikir. Jadi utamanya zikir itu bukan cuma pada waktu-waktu tertentu saja, bukan cuma seminggu sekali saja. Di segala kondisi, situasi waktu dan juga waktu. Li'annahu ghairu mu'aqqad di waqtin, karena zikir yang demikian itu memang tidak terikat dengan satu waktu saja, tidak terbatas dengan satu waktu saja, satu keadaan saja. Bal huwa ma'murun ala dawam, tapi diperintahkannya dawam. Diperintahkannya zikir itu dawam, artinya dawam itu kan tidak ada batasan. Yang penting terus dawam, tidak terbatas pada satu keadaan atau satu waktu saja. Wa yatatahu al-muhaddis wal junub, dan orang berhadas, orang junub pun bisa melakukan zikir. Ya. Jadi zikir tidak hanya terbatas pada saat orang suci saja. Ketika suci tidak bisa, enggak. Orang yang tidak suci, yang berhadas, garis miring yang berhadas dan yang junub pun bisa berzikir. Contoh, orang junub baca Bismillahirrahmanirrahim. Niat zikir boleh. Kan secara fikih orang junub itu berhadas dan orang berhadas nggak boleh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya baca Bismillah ini sebagai ayat Quran, nggak boleh. Haram. Tapi kalau niatnya zikir, boleh. Ya. Termasuk sebagian ulama mengatakan bahkan walaupun satu surat misalkan niat zikir dengan baca Yasin, kalau niatnya zikir boleh, selama tidak memegang Qur'annya, tidak dipegang. Kalau cuma mengucapkan saja telepon, niatnya zikir boleh. Ya, walaupun pendek, cuma Bismillahirrahmanirrahim, kalau niatnya baca Quran, nggak boleh. Tapi kalau zikir, niatnya zikir boleh. Gitu. Maka kata Imam Al-Haddad, bahkan orang berhadas dan junub pun bisa melakukan zikir. Contoh misalkan baca Amanah Rasul, ayat Amanah Rasul, niat zikir boleh. Kalau niat baca Quran, karena itu ayat Quran, niat baca Quran, jangan. Nggak boleh. Haram kan? Wal masgul wal farid, dan juga bisa melakukan zikir orang sibuk dan orang yang tidak sibuk. Orang lagi bekerja dan tidak bekerja, nggak ada beda, bisa zikir. Bekerja sambil zikir lebih cakep. Ya. Kalau sudah bisa mengendalikan ini, bahkan lagi ngobrol juga bisa zikir sambil berzikir. Kalau kita
menemukan seseorang misalkan dari guru-guru kita lagi apa-apa kayak zikir ya, bacaan apa namanya asma Allah tuh nggak lepas. Nah kita juga insya Allah bisa kalau sudah biasa dan terlatih. Apa saja zikirnya nanti kan banyak zikir tuh banyak macamnya ya. Walah hakada ghairu minas shalat wassaum, beda, tidak bisa seperti itu amal soleh yang lain seperti sholat, puasa. Sholat nggak bisa di berbagai waktu, di berbagai kondisi keadaan. Sholat terbatas pada waktu sholat ya, atau pada tempat tertentu. Puasa juga sama, ada waktunya, ada ketentuannya. Watilawah dan baca Quran juga sama, nggak bisa di berbagai kondisi, di berbagai keadaan. Contoh tadi, bahkan Quran nggak boleh sembarangan. Zaman dulu, zaman Khalifah Rasyidin, ada orang baca Quran aja di jalan, dikejar, ditangkap. Nggak asal-asalan, karena Quran itu mulia. Nah kita mah minta sumbangan di jalan juga nyetel ayat Quran, nggak boleh itu. Niat memuliakan Quran bukan begitu caranya, ada caranya. Di masjid-masjid setel Quran, nggak boleh. Karena Quran itu apa namanya ayatum kalamullah, ada khusus, aturan khusus aturan tersendiri. Makanya tidak semua apa namanya tidak berlaku di berbagai situasi, kondisi, keadaan secara umum. Tapi kalau zikir, kalau niatnya zikir bisa seperti tadi baca bismillah niat zikir. Orang head baca bismillah niat baca Quran nggak boleh, tapi kalau niat zikir boleh. Kita junub mau makan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngolah niatnya tuh yang bisa. Ngolah niatnya. Kalau kita lagi junub, misalkan, mohon maaf, dalam keadaan junub belum mandi besar, kita pengen minum, misalkan ya, kita pengen minum karena biasa sebelum minum Bismillah. Nah maka kalau lagi junub, niatnya diolah tuh. Jangan niat baca, jangan menganggap Bismillah itu sebagai ayat Quran. Tapi kita mengucapkan Bismillah itu sebagai bentuk doa zikir. Wa auqatan fa inna laha syara'itun tutawaqqafu 'alaiha. Salat, puasa, baca Quran ada syarat-syaratnya. Laha syara'itun lam lil milki, memiliki syarat-syaratnya, artinya ada syarat-syaratnya. Laha haknya rujuk dhamir, salat, puasa termasuk Quran. Artinya baca Quran itu ada syarat-syaratnya. Itu tawaqquf alaih, yang ditawakufkan, artinya syaratnya sesuai sah. Syaratnya terpenuhi sah, benar. Syaratnya diabaikan, berarti gitu. Laha syara'itun tutawaqqafu alaih. Beda dengan zikir. Kalau zikir tadi bisa, bahkan lebih bagus tadi di berbagai keadaan, kesempatan, berbagai waktu, berbagai tempat di mana saja. Kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang oleh syariat.
Bahkan boleh baca bismillah di kamar mandi asal niat tadi zikir itu. Walaupun ada ulama yang mengatakan makruh dilanjut Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup bismillah. Makruh dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa auqatan la tasyi'u biha, dan memiliki waktu yang tidak sah kecuali pada waktu tersebut. Masih atop kepada laha syara'itun. Wa afdalul amal as-salat, dan amal yang paling utama adalah salat. Wa hiya mamnu'atun fi nawi sulusin nahar, sedangkan salat tidak boleh di 1/3 siang. Padahal paling utama. Tuh, ada syarat-syaratnya, ada waktu-waktunya. Mimba di salati subhi, setelah salat subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai matahari meninggi, nggak boleh. Wa man ba'di salatil asar, juga setelah salat asar nggak boleh salat sampai datang waktu maghrib. Padahal salat amal paling utama. Tapi ba'da subuh dan ba'da asar makanya nggak ada badiah, ya kan? Gitu. Tapi zikir enggak boleh lanjut kapan saja. Enggak ada ketentuan waktu. Wa shaum mamnu'un ila pinnahan, dan siang tidak boleh. Selain di saum tidak boleh selain di siang hari, harus di siang. Nggak ada istilah puasa habis maghrib sampai subuh, ya kan? Itu yang namanya puasa tuh ya pada subuh sampai maghrib alias siang hari. Wa qiraatul Qur'an mamnu'atun 'ala shaibil jinabah, dan baca Quran tidak boleh pada orang junub. Itu tadi, orang junub nggak boleh baca Quran, walaupun sekedar bismillah misalkan ayat pendek. Kalau niat baca Quran nggak boleh. Wa ghairu mahbubah min sahibil asghar, dan tidak disukai oleh syariat baca Quran min sahibil asghar, orang yang sedang sibuk bekerja. Ya. Orang yang sibuk bekerja lagi ngelakuin suatu kegiatan. Gair mahbubah, walaupun tidak mutlak dilarangnya, gair mahbubah. Tidak disenangi, syariat tidak suka, Allah tidak suka. Di kampung-kampung lagi hajatan nyetel Quran. Dipikirnya bagus, mau ada acara malam, di siangnya soundnya disetelin Quran. Yang nyetel mah kemana buat? Dipikirnya bagus, padahal Allah nggak suka, syariat nggak membenarkan seperti itu. Kalau mau setel, diem dengerin, bukan ditinggalin. Hayati tiap alunan ayat yang dibacanya, tadaburi. Ini lagi nyuci piring, lagi ini sibuk masing-masing. Itu nggak ada hormat namanya, seperti itu. Bukan memuliakan, malah merendahkan. Disamakan kalam ilahi itu disamakan dengan suara-suara lain, dengan kalimat-kalimat lain. Itu min sahibil asgol, gair mahbubah min sahibil asgol aja. Allati tafarraqal qalbu bihaitsu la yajtami'u ma'a qalbi, yang bisa jadi hatinya jadi pisah. Ya kan enggak? Yang namanya kerja itu enggak bisa fokus. Pelakunya aja kerja baca Quran dan mahbubah, kenapa? Hatinya enggak fokus di Quran.
terbagi dua. Iya kan? Ya dengerin Quran, ya pekerjaan. Makanya mahbubah. Sehingga Galil Adam nanti tarkul hormat bahkan kepada ayat Allah. Ya, ada yang baca aja, ada yang baca. Sebisa mungkin yang baca sebelah timur gitu. Kita madep. Gerak bibirnya orang yang bacanya yang langsung tuh seakan kelihatan oleh kita. Itu adab yang benar, adab yang baca Quran. Wadhalika lihurmatil Quran. Kenapa demikian? Wadhalika lihurmatil Quran. Yang demikian itu karena untuk menghormati Al-Quran. Lihurmatil Quran, karena Quran itu terhormat, harus dihormati. Wajalalati, dan kemuliaan Quran. Wa amadikru faqad wasa Allah al-amra fi rahmatan li ibadi. Sedangkan zikir maka Allah luaskan rahmatnya. Ya. Allah luaskan rahmatnya sehingga perintahnya sehingga jadi rahmat untuk hambanya. Karena itu zikir tersebut tidak terbatas pada satu kondisi atau keadaan tertentu saja. Fi jami'il ahwal, di berbagai keadaan. Lagi jenuh, enggak jenuh, bisa. Yang beda paling ngebedain pahalanya, tapi tetap boleh. Pahala yang suci dengan yang tidak suci, yang hadas dengan yang tidak berhadas, yang bedanya nanti. Kita zikir dalam keadaan punya wudu dengan zikir yang tanpa wudu, sama-sama sah zikirnya, nanti pahalanya yang beda. Zikir yang punya wudu lebih besar ketimbang zikir yang tanpa wudu. Seperti itu. Wa ma'a dzalik fal mu'natu fi qalilan. Dan selain itu semua, zikir itu biayanya juga rendah. Zikir nggak ada biaya berat besar, nggak ada, apalagi zaman sekarang tinggal maunya, ya. Wal kulpah, khafifah, dan tidak ada paksaan. Binisbah ila ghairi, beda lagi dengan selain zikir. Selain amal soleh, selain zikir yang lain. Fa fadlu dzikri min hadhil hayat ghairu min amal. Maka wa puddila dzikru min hadhil hayat wa faddala dzikru min hadhil hayat ghairahu minal amal. Maka zikir tersebut mengungguli amal lain selain zikir. Dari segi biaya rendah, lebih utama, terus zikir bisa dijalankan di berbagai waktu, di berbagai kondisi, keadaan, di mana saja. Zikir tidak terbatas, merata, sama-sama boleh, bisa. Wa in kana li ba'diha fadlun alaih minal hayat, walaupun untuk sebagian zikir ada keutamaan tersendiri. Tadi zikir dengan dalam keadaan punya wudu dan enggak punya wudu, beda keutamaannya. Ya, yang beda dari segi keutamaan, yang tetap sama-sama boleh. Gitu. Kalau misalkan zikir tanpa wudu nilainya 10 misal, pahalanya 10, nanti yang punya wudu bisa
100 bisa berlipat-lipat. Allah. Pamin khususiyati dzikri, di antara keistimewaan dzikir sifatul muhnafih ma'fadlih, yaitu biaya rendah, fadilahnya gede. Keistimewaan dzikir di antaranya wa annahu tamakana madawamu alaih, dan dzikir bisa tamakun dawam kapan saja di mana saja ketika ada kemauan. Hatta innahu yang bagi lima yakunu ala halih yukrahu lahu fiha ayatul lisani, bahkan sampai pada keadaan di mana dia makruh berzikir kepada Allah dengan lidahnya, seperti orang di dalam WC atau orang yang sedang jima, tapi dia masih bisa berzikir dengan hatinya. Kalau diucapkan makruh dengan lidah, tapi hatinya bisa berzikir sehingga tidak makruh. Kita dalam WC talafut kan nggak makruh, dilafalkan dengan lidah kita, bacaan-bacaan zikir kan makruh. Nah, kalau hati boleh gitu. Itu salah satu di antara keistimewaan zikir. Fala tajal rahimakallah, maka kata Imam Al-Haddad, fala tazal, maka kamu jangan berhenti zakiran, menjadi orang yang zikir. Artinya jangan berhenti, terus berzikir. Rahimakallah kata Imam Al-Haddad, semoga Allah merahmatimu. Allah amin. Wa in kunta sonihan, walaupun kamu sedang bekerja, lagi ngetik, lagi apa, lagi nungguin warung, lagi segala macam. Walaupun dalam suatu keadaan aktivitas, usahakan terus berzikir. Oh, yang di sawah lagi ini ngopenin sawahnya, yang di gunung lagi ngopenin tanaman di gunung, ya, tukang kerja lagi ini ngopenin kerjaannya, terus usahakan berzikir. Wa muhtarifan wa mulabisan lise min asfali dunia, walaupun kamu dalam keadaan lagi melakukan tugas, bahkan lagi berpakaian, min asfali dunia, yang termasuk kesibukan dunia yang lainnya. Falazim dzikra, lazimkan zikir oleh kamu, ma'adalik biqalbik, dalam keadaan aktivitas tersebut, biqalbik, dengan hati kamu. Kalau misalkan talafut bilisane nggak bisa kita, maka dengan hati. Wa bilisanik hasbal imkan, dan juga bisa dengan lidah, dengan ucapan hasbal imkan, disesuaikan dengan kemungkinannya, dengan kemampuannya. Bisa nggak kalau sambil talafut bilisan? Kalau enggak, dengan hati saja. Kalau ternyata bisa, ya hati plus lisan. Allah. Wa in dzakartallaha fi sirri, wallahu a'lam bishawab. Panjang. Allah. Kalau dilanjut ini tanggung nanti. Jadi kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan pengetahuan kita dan kita bisa mengambil manfaatnya untuk bekal taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.